Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Suwandana Santoso, calon guru penggerak Angkatan 6, akan membuat video aksi nyata modul 3.3, yaitu program untuk menumbuh kembangkan minat membaca murid serta interaksi sosial antar teman yang positif, arif, dan bijaksana. Saya dari SMK Negeri 1 Sidayu, Gresik. Pada aksi nyata modul 3.3 ini, yang pertama adalah saya menyiapkan tahapan bagja yang melibatkan kepemimpinan murid, di mana tahapan yang pertama adalah membuat pertanyaan utama, yaitu bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan minat membaca murid sekaligus berinteraksi sosial antar teman di kelas yang positif, arif, dan bijaksana. Di sini tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban adalah diskusi bersama kepala sekolah, teman sejawat, untuk menumbuh kembangkan minat membaca murid sekaligus interaksi sosial antar teman di kelas yang positif, arif, dan bijaksana dapat berhasil. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dengan teman sejawat untuk proses diskusi di dalam kelas. Rencana untuk melibatkan suara kepemimpinan murid yaitu melakukan dialog dengan pengurus kelas, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara untuk menguatkan ide awal. Sedangkan aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan yaitu murid-murid, teman sejawat, serta kepala sekolah. Waktu yang diperlukan sekitar 1-2 minggu. Penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak sendiri. Kemudian tahapan yang kedua, tahapan bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang menarik minat membaca murid? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang murid sukai saat berdiskusi dengan teman di kelas? Mana kegiatan sekolah yang menumbuh kembangkan minat membaca murid sekaligus interaksi sosial antar teman di kelas? Serta mana kebijakan sekolah yang menumbuh kembangkan minat membaca murid sekaligus interaksi sosial antar teman di kelas yang positif, arif, dan bijaksana. Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban tersebut adalah bersama wali kelas dan teman sejawat memberikan pertanyaan setelah dilakukan identifikasi. Rencana untuk melibatkan suara kepemimpinan murid yaitu curah pendapat dengan murid satu kelas untuk mengetahui minat membaca serta interaksi sosial saat mereka melakukan diskusi dalam proses belajar mengajar. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan adalah murid-murid dan teman sejawat. Waktu yang diperlukan juga sama, yaitu sekitar 1-2 minggu. Penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak serta wali kelas. Dan tahapan yang ketiga, tahapan bagja, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, hal baru apa yang dapat dilihat terhadap minat membaca sekaligus interaksi sosial antar teman di kelas yang positif, arif, dan bijaksana? Pertanyaan yang kedua, kebiasaan apa yang dapat dilihat terhadap minat membaca sekaligus interaksi sosial antar teman di kelas yang positif, arif, dan bijaksana? Sedangkan tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban yaitu bersama wali kelas serta teman sejawat melakukan identifikasi apa yang sudah dilihat. Dan rencana untuk melibatkan suara kepemimpinan murid, di sini curah pendapat dengan murid satu kelas untuk mengetahui minat membaca serta interaksi sosial saat mereka melakukan diskusi dalam proses belajar mengajar. Aset yang digunakan adalah murid-murid, teman sejawat, dan wali kelas. Waktu yang diperlukan adalah sekitar 1-2 minggu.
Penanggung jawabnya sama, yaitu calon guru penggerak dan wali kelas. Dan tahapan Bagja yang keempat di sini adalah jabarkan rencana. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan minat membaca murid sekaligus interaksi sosial antar teman di kelas yang positif, arif, dan bijaksana. Tindakan yang diperlukan adalah bersama teman sejawat sebagai observer, melakukan proses belajar mengajar, menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan membentuk kelompok supaya murid bisa berdiskusi. Rencana untuk melibatkan suara kepemimpinan murid adalah merefleksi terhadap apa yang sudah mereka pelajari saat proses belajar mengajar, termasuk berinteraksi sosial, arif, dan bijaksana. Dan aset atau kekuatan sumber daya yang diberdayakan adalah murid-murid dan teman sejawat. Waktu yang diperlukan untuk melakukan rencana adalah 1 hari. Penanggung jawabnya calon guru penggerak dan teman sejawat. Tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, kapan menumbuh kembangkan minat membaca murid sekaligus interaksi sosial antar teman di kelas yang positif, arif, dan bijaksana? Dan siapa saja yang dilibatkan dalam menumbuh kembangkan minat membaca murid sekaligus interaksi sosial antar teman di kelas yang positif, arif, dan bijaksana? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban adalah bersama teman sejawat melakukan proses belajar mengajar menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan membentuk kelompok supaya murid bisa berdiskusi. Rencana untuk melibatkan suara kepemimpinan murid adalah merefleksi terhadap apa yang sudah mereka pelajari saat proses belajar mengajar, termasuk berinteraksi sosial positif, arif, dan bijaksana. Aset yang digunakan adalah murid-murid dan teman sejawat. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari. Penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak dan teman sejawat. Itu adalah tahapan Bagja yang melibatkan kepemimpinan murid dalam program yang sudah dibuat untuk modul 3.3. Berikutnya, di sini adalah foto-foto kegiatan menumbuh kembangkan minat membaca murid, di mana murid diajak pergi ke perpustakaan untuk melakukan literasi buku-buku yang ada di perpustakaan, sekaligus mereka diajak untuk berdiskusi. Ini juga adalah foto-foto kegiatannya. Nah, setelah mereka melakukan literasi di perpustakaan, maka mereka mempunyai tugas yang sudah diberikan oleh calon guru penggerak dan teman sejawat. Ini adalah foto-foto saat mereka berada di perpustakaan. Kemudian berikutnya adalah foto-foto kegiatan interaksi sosial antar teman yang positif, arif, dan bijaksana, di mana pada saat mereka melakukan diskusi, guru melakukan pendampingan untuk ngecek mengenai kesiapan mereka saat berinteraksi sosial. Setelah melakukan diskusi, mereka diajak untuk melakukan presentasi hasil dari diskusi mereka. Ini adalah foto saat mereka melakukan diskusi di bengkel tenaga instalasi listrik. Setelah melakukan program itu, maka langkah berikutnya adalah membuat format 4P, bagaimana peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak. Yang pertama adalah peristiwa.
latar belakang mengapa menumbuh kembangkan minat membaca murid dan interaksi sosial antar teman yang positif, arif dan bijaksana diambil sebagai bagian untuk program yang bisa berdampak positif pada murid. Seiring dengan revolusi industri 4.0 yang mana teknologi akan menguasai dunia, maka murid diharapkan dapat menumbuh kembangkan dalam hal literasi serta interaksi sosial yang positif. P yang kedua adalah perasaan atau feeling. Saat melaksanakan program menumbuh kembangkan minat membaca murid dan interaksi sosial antar teman yang positif, arif dan bijaksana, saya merasa sangat tertantang dan merasa senang serta bahagia. Tertantang untuk bisa menumbuh kembangkan minat membaca murid, senang saat mereka berhasil untuk menumbuh kembangkan minat membaca dan bisa berinteraksi dengan teman, serta bahagia karena ini merupakan tugas terakhir dari program Guru Penggerak. P yang ketiga adalah pembelajaran atau finding. Banyak hal yang didapat saat membuat program menumbuh kembangkan minat membaca murid dan interaksi sosial antar teman yang positif, arif dan bijaksana, yaitu ketika mengajak murid untuk ke perpustakaan secara bersama-sama serta menumbuhkan interaksi saat mereka berdiskusi. Dan P yang terakhir adalah penerapan ke depan atau future. Rencana tindak lanjut saya adalah dengan memperbaiki proses diskusi di kelas serta membiasakan murid 1 minggu 1 kali untuk literasi di perpustakaan. Nah, dari 4 peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan yang sudah saya rasakan, di sini yang terakhir adalah saya mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk semua pihak yang sudah membantu terselesainya aksi nyata ini, terutama buat keluarga tercinta. Terima kasih dari saya, Adi Suwandana Santoso, SMK Negeri 1 Sidayung Gresik, calon guru penggerak Angkatan 6, semangat untuk guru di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya tampilkan proses belajar mengajar dengan model problem based learning yang mengajak siswa untuk berdiskusi, berinteraksi sosial antar teman yang positif, arif, dan bijaksana, sekaligus presentasi di depan teman-teman yang lain. Alvin Rizky, Arya Widya, nomor 1, Anggi Otak, ya, bangun ruang yang berbentuk bidang data. Yang kalian ketahui apa? Halo, 1. Kubus 2. Lucu, bentuk data. Ya, saya pinjam spidolnya. Sifat. Nah, contoh di kehidupan nyata yang berbentuk balok itu apa? Paving. Ya, paving. Paving. Terus apa lagi? Kardus. Boleh. Apa lagi? Kardus ini banyak loh, ya. Terus selain rubik dan dadu, yang oh, es batu yang sekarang itu apa namanya itu ya? Es batu kristal, boleh. Es batu kristal. Es batu yang panjang. Es cube ya, cube itu artinya kubus ya, cube.
bangun dimensi 3. Ya, ini adalah dasar kita karena saat ini Pak Adi akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang dimensi bangun E, kemudian B, C, D, F, tegak lurus. Lambangnya tegak lurus, AP. Itu harus tegak lurus dengan D. Mana P-nya? Lanjut Mas Agus. Di sini nanti ada P. Nah, itu P. Ya, itu tegak lurus. Ya. Oke, lanjut. Jarak titik F ke garis AB, F ke garis AB adalah FB. Itu adalah lurus yang akan sering dipakai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sesuai dengan kerjaan. Barisan kedua sama ketiga yang bisa dijadikan didiskusikan. Lihat ada 3 permasalahan. Ya. Kelompok 2 mana? Siapa ketua kelompoknya? Oke. Ada 3 permasalahan di situ. Permasalahan di kehidupan nyata. Yang pertama, kalian silakan menggambar bangun ruang yang berupa kubus yang sudah Pak Adi jelaskan tadi. Yang kedua, permasalahannya adalah ada sebuah rumah yang rumah itu berbentuk kubus. Ya, di situ kalian diajak menganalisis rumahnya. Pak Adi akan memasang CCTV. Nah, CCTV itu jangkauannya adalah 6. Anggaplah ini adalah atap rumah. Atap rumah ini akan dibangun, dipasang lampu ya di setiap titiknya, di tengah-tengah itu akan dipasang lampu. Pertanyaannya, tentukan jarak antara lampu dengan dasar atau dengan lantai. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Diskusinya tidak jelas boleh ditanya. Ada beberapa ujung-ujungnya ya ini. Kalau di sini maka ini adalah setengahnya dari belakang ini 4 akar. Ini kan nggak masuk itu. Siapa saja? 2. Paling ujung. Di sini lagi. Tidak ya? Di sini. Ya, Mbak. Juga loh. Ya. Sama ya. Kelompok 3 gimana kelompok 3? Ada kesulitan? Tulis. 1. Always. Urut berdasarkan kelompok. Ya, baik. Ini tolong dibagikan. Ini adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok kami.
asesmen diagnostik yang sudah dikerjakan anak-anak. Masalah pertama itu karena di soal tadi dijelaskan untuk panjang dari isinya. Kami menemukan panjangnya dari soal nomor 2 6 meter. Terus kalau perlu digambar, boleh digambar ini ada videonya membuktikan jawabannya. Misalkan yang ngomong ada yang gambar. Perbaiki apa yang mungkin ada yang kurang di kelompok 2. Masalah nomor 1 yang A. Ya, ruangan bagus yang atas panjang ruangan sama. Sama berapa panjang dan lebarnya? Menurut kelompok 2 6 meter. Tulis sama nggak apa-apa. Oke. Salah perbandingan. Nomor 1. Masuk ala hukum lurus ya. Bandar. Keamanan ekstra dia kamera Terus jarak titik dari pemasangan lampu itu berapa? Karena jarak jangkauannya saya meter kan CCTV hanya jarak maksimal CCTV 5. Jam keberapa? Halo? Jam keberapa? Ini jam ke 5 katanya, 5 atau 6.
berapa lebar atau panjang ruangan yang bisa dibuat. Tetapi Kareza akan membangun rumah berbentuk kubus. Sambungan kamera CCTV akan maksimal pada jarak jangkauan 9 meter. CCTV akan optimal. Menurut dari pendapat kelompok kami, cara kerja CCTV akan optimal karena lebar atau panjang ruangan tidak lebih dari lebar atau panjang jangkauan CCTV. Mengapa optimal? Karena total volume ruangan adalah 216 meter kubik, di mana panjang atau lebarnya 6 meter. Mencari sudut terjauh di pojok bawah, kita di sini dari sisi dari untuk A B kemudian KR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban di soal nomor 3 itu adalah 4 akar 2. Kelompok 3, 4 dan 5 itu jawabannya 2 akar 5. Ya, itu adalah jawaban kalian. Ya, mau habis ya. Jadi Bapak mau memberikan sedikit refleksi. Kira-kira hari ini apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kalian diskusikan itu tentang apa? Mengulang, terus kubus. Mengulang itu berarti ada kubusnya, ya. Bangun rumah itu berarti ada kubus. Terus selain kubus, balok. Apa lagi yang kita pelajari hari ini? Menentukan apa kalian? Menentukan jarak antara titik dan menentukan jarak titik dan apa tadi? Ini A, ini B. Ini yang perlu kalian pahami ya. Untuk bangun membuat simbol atau namanya itu tidak boleh huruf kecil. Dengan apa yang kalian kerjakan di LKPD itu, nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Dan Bapak sudah memberikan tugas, nanti saya masukkan ke Moodle ya, atau saya kirim ke grup WA. Di grup kelas itu ada tugas lanjutan setelah kita menentukan jarak titik ke titik, ada jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang ya. Jadi itu yang bisa Bapak berikan hari ini. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian. Kelompok 1 sampai kelompok 5 tampil sangat luar biasa. Terima kasih dari Pak Adi. Silakan dipimpin berdoa. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu terselesainya aksi nyata ini, terutama buat keluarga tercinta. Salam bahagia kepada seluruh guru di Indonesia. Semoga calon guru penggerak angkatan 6 ini lulus dengan predikat sangat memuaskan.